Malam selalu menyimpan rahasia. Ada rumah-rumah yang terlihat biasa saja di siang hari, namun begitu malam turun, kisah kelamnya mulai berbisik. Ini adalah cerita tentang seorang pria bernama Andra yang nekat tinggal di sebuah rumah kontrakan murah, tanpa tahu bahwa di balik jendela lantai 2 rumah itu sesuatu menunggu. Andra baru pindah ke kota kecil karena urusan pekerjaan. Ia membutuhkan tempat tinggal secepatnya, dan tak sengaja menemukan rumah kontrakan yang harganya terlalu murah untuk ukuran rumah besar 2 lantai. Saat pertama kali melihatnya, rumah itu tampak sepi dan sedikit suram. Cat dindingnya kusam, jendela-jendela kayunya berdebu, dan di halaman depan ada pohon mangga tua yang daunnya rimbun menutupi sebagian cahaya. Pemilik rumah, seorang pria tua dengan wajah lelah, hanya berkata singkat saat menyerahkan kunci. "Kalau malam, jangan pernah buka jendela kamar lantai 2. Ingat itu baik-baik." Andra hanya tersenyum kaku, menganggapnya hanya mitos atau larangan aneh yang tak perlu dipikirkan serius. Malam pertama berjalan biasa. Andra menata barang-barangnya, menyalakan musik pelan, lalu beristirahat. Namun tepat pukul 1.30 dini hari, ia terbangun oleh suara aneh. Ada ketukan pelan di jendela lantai 2. Awalnya ia berpikir itu hanya angin yang menggerakkan ranting pohon. Tapi lama-kelamaan, ketukan itu berubah jadi cepat, keras, dan tak beraturan. Dengan napas berat, Andra memberanikan diri berjalan mendekat. Dari balik tirai tipis, ia melihat bayangan samar. Saat tirai tersibak oleh angin, tampak wajah pucat menempel di kaca. Mata hitam legam, mulut tersenyum aneh. Andra terhuyung mundur, tubuhnya gemetar. Dalam sekejap, wajah itu menghilang. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Namun kali ini bukan sekedar ketukan. Dari balik jendela terdengar suara lirih. "Buka, aku kedinginan. Tolong bukakan." Suara itu terdengar jelas, seperti seseorang yang sangat menderita. Andra ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Tirai jendela bergoyang pelan, seolah ada yang menunggu di baliknya. Malam-malam selanjutnya, suara itu selalu datang. Kadang berupa tangisan pelan, kadang ketukan keras, kadang suara tawa lirih. Andra mulai sulit tidur, matanya cekung, pikirannya penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya ada di jendela itu? Dia sudah tak tahan lagi. Andra akhirnya menemui pemilik rumah. Dengan wajah pucat, pria tua itu mencoba menghindari pertanyaan. Namun setelah didesak, ia bercerita. Dulu rumah itu pernah disewa oleh seorang wanita muda. Ia tinggal sendirian. Entah karena tekanan hidup atau alasan lain, ia memilih mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jendela lantai 2. Sejak saat itu, semua penghuni rumah selalu diganggu. Selalu dimulai dengan ketukan, lalu suara-suara aneh, hingga bisikan minta dibukakan jendela. Andra menelan ludah. Dengan suara bergetar, ia bertanya, "Lalu, apa yang terjadi kalau ada yang membuka jendela itu?" Pria tua itu menunduk lama, lalu menjawab singkat, "Tak ada yang bisa bercerita lagi setelah itu, karena mereka semua hilang." Malam itu Andra duduk gelisah di kamarnya. Ia menatap jendela lantai 2 yang tertutup tirai. Pikirannya kacau. Larangan itu justru membuatnya semakin penasaran. Tepat pukul 1.30, suara itu kembali datang. Lalu bisikan lirih menyusul. "Andra, bukakan jendela itu. Aku ingin masuk. Aku ingin bersamamu." Tubuh Andra bergetar, tapi entah mengapa tangannya perlahan bergerak. Seperti ada dorongan kuat dari dalam dirinya untuk memenuhi permintaan itu. Dengan jantung berdetak kencang, ia meraih tirai, menariknya perlahan, dan mulai membuka kunci jendela. Saat kaca terbuka, angin dingin menerpa wajahnya. Di sana hanya sejengkal darinya, berdiri sosok wanita pucat dengan mata hitam legam, tersenyum lebar.
Seketika lampu kamar padam, suara jeritan terdengar memecah malam. Dan sejak malam itu, Andra tak pernah terlihat lagi. Rumah itu kembali kosong. Namun jika ada yang nekat melewati rumah kontrakan itu di malam hari, mereka bersumpah sering mendengar ketukan dari lantai 2. Seolah ada seseorang yang menunggu jendela dibuka.